tentang apakah kita harus mengikuti satu mazhab, ya, tidak boleh berpindah mazhab misalnya. Ya, apakah kita harus tetap atau konsisten pada satu mazhab? Memang kalau kita melihat dari beberapa jawaban para ulama, ya, memang ini ranah khilafiyah, ya, ada perbedaan pendapat, ya. Tapi pada kenyataannya tidak mudah. Seseorang itu konsisten di satu mazhab itu tidak mudah, ya. Contoh misalnya, ketika kita bermazhab Syafi'i, ya, ketika kita melaksanakan haji atau umroh misalnya, mau nggak mau kita akan di satu sisi ada yang mengatakan kita berpindah mazhab ke mazhab Hambali, karena di mazhab Syafi'i itu kan ketika beliau memaknai surat An-Nisa ayat 43, ya, kalimat lamastumun nisa, menyentuh wanita, ini pernah saya terangkan, ya, lamastumun nisa, menyentuh wanita, itu beliau memaknai batalnya wudu karena menyentuh wanita itu, ya, sekedar sentuhan biasa, ya, sentuhan, ada syahwat atau tidak ada syahwat, batal. Itu Imam Syafi'i, Pak. Nah, kalau ini diterapkan di Masjidil Haram ketika melaksanakan tawaf, tidak bisa, karena mau nggak mau kita pasti bersentuhan minimal dengan istri kita. Betul, ya? Nah, kalau nggak dipegangi istri itu, Pak, nggak digandeng, bisa hilang. Yang sudah umroh atau yang sudah haji pasti mengalami, ya. Jangan dilepas, itu bisa hilang ikut arus orang yang besar-besar itu. Nah, di sini paling tidak, ya, pendapat Imam Syafi'i tentang sentuhan lawan jenis yang membatalkan wudu ini, itu sebagian ulama mengatakan dalam kondisi darurat, ya. Jadi mazhab itu tidak bisa sebagaimana apa yang disampaikan yang menjadi pendapat Imam Syafi'i, ya. Lalu sebagian yang lain berpendapat bahwa dengan terpaksa, katakanlah begitu, ya, berpindah mazhab, ya, karena pendapat tiga imam yang lain, ya, tidak sebagaimana apa yang menjadi pendapat Imam Syafi'i, ya. Imam Hambali dan Imam Maliki berpendapat bahwa sentuhan lawan jenis, ya, itu hanya akan membatalkan wudu ketika ada syahwat. Nah, pendapat ini bisa dipakai, ya. Kita waktu itu nggak ada syahwat karena kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan yang tidak ada lah berpikir untuk ke arah sana, gitu, ya. Nah, apalagi pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi menyatakan bahwa yang dimaksud lamastumun nisa itu adalah jama'tumun nisa, mengumpuli, ya, berjima. Jadi Imam Hanafi berpendapat yang paling longgar dalam hal ini, ya. Jadi surat An-Nisa ayat 43 itu maknanya adalah makna majazi, ya, makna kiasan, di mana yang dimaksud Allah di situ bukan bersentuhan secara zahir, tapi yang dimaksud adalah berjima, ya. Ini menurut Imam Hanafi. Jadi persentuhan lawan jenis maksudnya dengan istri, ya, di sini, ya. Karena kalau yang bukan dengan istri, ya, kita katakan haram, gitu, ya. Nah, maksudnya bersentuhan dengan istri atau dengan lawan jenis pada saat normal itu, Imam Hanafi mengatakan ada syahwat atau tidak ada syahwat itu tidak membatalkan, karena yang dimaksud dengan lamastumun nisa itu adalah jama'tumun nisa, berjima, ya. Nah, ketika pendapat imam selain Imam Syafi'i ini bisa digunakan pada saat tawaf, tapi kalau pendapat Imam Syafi'i tidak bisa. Artinya apa? Sebagaimana yang saya katakan tadi, pada intinya, ya, orang itu tidak mudah untuk konsisten pada satu mazhab. Apalagi kita yang awam ini, ya, kadang-kadang kita juga nggak paham sholat kita ini bermazhab siapa, gitu kan. Ada nggak yang kalau saya mau nanya sekarang yang bisa menjawab sholat kita ini mazhabnya mazhab siapa, Pak? Ya, kenapa? Makanya saya mengatakan udahlah kita ikuti pendapat ulama mayoritas yang ada di wilayah kita. Wilayah kita, negara kita mayoritas di Asia Tenggara lah, ya, itu mayoritas adalah Imam Syafi'i. Dan para ulamanya tentu lebih paham, ya, tentang perbedaan-perbedaan mazhab ini, dan mereka lebih dalam mempelajari tentang perbedaan mazhab itu, ya. Jadi pertama itu yang saya ingin katakan tadi, Pak, tidak mudah, ya, untuk berkonsisten pada satu mazhab, dan masih banyak contoh-contoh lain, ya.
Atau mungkin saya jelaskan dulu ya, mazhab itu apa? Ya mungkin ada yang belum paham ya. Jadi mazhab itu kalau secara bahasa maknanya memang dari kata zahaba. Zahaba itu artinya pergi, Pak. Mazhab itu kalau dalam ilmu nahwu syaraf merupakan isim makan, ya, kata benda yang menunjukkan tempat. Ya, zahaba, ya, pergi. Mazhab artinya apa? Tempat, pergi, tempat tujuan, gitu ya. Sajada itu bersujud, masjid itu tempat sujud. Nah, ini isim makan namanya. Kataba itu menulis, ya. Maktab itu bisa berarti meja, bisa berarti kantor. Nah, itu namanya isim makan. Nah, dalam hal ini mazhab itu artinya adalah ada yang mengartikan madzhaba ilaihi, ya, tempat kita menuju, rujukan lah kalau bahasa kita. Rujukan, anutan kita. Ya, adanya para imam mazhab ini, ya, mereka berpendapat dalam pendapat mereka masing-masing itu adalah dalam rangka mempermudah generasi sesudah mereka, ya, karena mereka adalah generasi yang paling dekat dengan sahabat. Ya, kalau kita beragama ini kita maunya ingin niru siapa, Pak? Ya, jelas kita ingin beragama, ya, tentu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kan begitu, Pak? Nah, sekarang generasi yang terdekat dengan Rasulullah para sahabat tadi. Benar ya? Nah, sementara para sahabat sendiri tidak ada yang menulis kitab-kitab bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah bermuamalah, itu tidak ada. Karena masa-masa era sahabat, ya, era Khulafaur Rasyidin lah, ya, itu mereka disibukkan dengan kegiatan atau aktivitas membukukan Al-Quran. Ya, jadi dan mereka tidak ada masalah, ya. Mereka tidak paham, mereka bisa langsung nanya ke Rasulullah, kan begitu ya. Nah, dan di antara mereka itu ibadahnya juga bisa berbeda-beda, Pak. Ya, salat tarawih misalnya ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, ada yang 36 rakaat. Ya, nah, disinilah kemudian para ulama setelah era sahabat yang kita sebut dengan era tabi'in, ya, mereka menyusun kitab-kitab yang berisi tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu beragama. Ya, baik dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan-persoalan muamalah. Nah, dalam hal ini yang penting kita ketahui, Pak, ya, ada hal-hal di mana para imam mazhab itu tidak berbeda pendapat, dan ada hal-hal di mana para imam mazhab itu berbeda pendapat. Ini yang penting kita ketahui, Pak. Ya, mereka adalah generasi tabi'in. Ya, Imam Hanafi itu generasi tabi'in. Ya, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali mereka generasi sesudahnya, ya. Jadi ada yang tabi'in dan ada yang tabi'ut tabi'in. Nah, sekali lagi saya tegaskan, ada hal-hal di mana mereka tidak berbeda pendapat dan ada hal-hal di mana mereka berbeda pendapat. Ya, kan mereka beristihad, Pak. Ya, dari sumber-sumber kedekatan mereka. Imam Hanafi itu bertemu dengan muridnya para sahabat. Ya. Lalu kemudian mereka menyusun kitab fikih. Ya, Imam Hanafi menyusun Fiqhul Akbar. Ya, kemudian Imam Syafi'i atau Imam Malik menyusun kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis yang beliau kumpulkan. Lalu kemudian Imam Syafi'i mengumpulkan atau merangkum, ya, kitab fikih yang berjudul Al-Um, dan beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab usul fikih. Ya, kitab usul fikih itu usul fikih adalah ilmu untuk menghasilkan, ya, bagaimana cara beristihad, memutuskan atau menetapkan hukum atas suatu perbuatan. Itu ilmu usul fikih. Dan orang pertama yang menyusun bagaimana cara, ya, atau thoriqah, metode di dalam melaksanakan usul fikih tadi itu adalah Imam Syafi'i. Lalu generasi yang paling muda dari keempat imam mazhab ini adalah generasi Imam Hambali. Nah, saya ingin mengatakan terhadap hal-hal di mana mereka tidak berbeda pendapat, selayaknya kita juga tidak berbeda. Faham ya, Pak? Ya, jadi kalau hal-hal itu sudah sangat jelas ditegaskan oleh Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang mutawatir misalnya, ya, mereka tidak mungkin berbeda pendapat, Pak. Ya, tentang jumlah rakaat sholat wajib, misalnya tentang sholat wajib yang 5 waktu, ya, banyak hal di mana mereka tidak berbeda pendapat. Ya, jadi bisa dikatakan wajib lah kita sepakat dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka. Kalau kita tidak sepakat dengan apa yang sudah mereka sepakati, pertanyaannya adalah kita ini siapa? Paham ya, Pak, ya?
Ya, orang boleh berbeda dengan apa yang menjadi kesepakatan para imam mazhab tadi. Tapi syaratnya dia harus minimal selevel dengan mereka. Ya, ilmu bahasa Arabnya harus menguasai dengan ke-13 cabangnya misalnya. Ya, harus menguasai ilmu usul fikih, harus menguasai ilmu tafsir dan seterusnya. Ya, tapi kita ini kan orang awam dan saya kira mayoritas ulama zaman sekarang pun tidak ada yang bisa melebihi derajat ya ketakwaan mereka dan ketinggian ilmu para imam mazhab tadi. Jadi untuk hal-hal yang sudah mereka sepakati selayaknya kita mengikuti. Paham ya Pak? Banyak sekali Pak. Ya misalnya saya ingin mengatakan menegaskan menerapkan syariat Islam secara kafah. Mereka tidak berbeda pendapat itu. Ya, jadi kalau ada orang yang hari ini menolak syariat Islam secara kafah, ya ilmunya dari mana? Sudah jelas itu dikatakan la farqu bainal ummah wala bainal a'immah. Ya, ala nasbil khalifah. Ya, tidak ada perbedaan di kalangan umat, maksud umat pada saat itu dan para imam mazhab ya, ala nasbil khalifah. Dalam hal pengangkatan seorang khalifah, maksudnya khalifah yang bertugas menerapkan syariat Islam secara kafah. Nah, untuk hal-hal yang di mana mereka tidak berbeda pendapat, ini sebaiknya, bahkan saya bisa mengatakan wajib bagi kita untuk mengikuti. Nah, beda halnya dengan hal-hal di mana mereka berbeda pendapat. Nah, karena banyak hal-hal yang berbeda pendapat, artinya ini hal-hal yang kita katakan sebagai furu, cabang. Ya, karena apa? Ya, ada ayat-ayat atau hadis yang ketika itu dimaknai itu tidak hanya memiliki satu makna, ya maknanya bisa berbeda antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Contohnya ya tadi An-Nisa ayat 43 tadi tentang memaknai kata lamastumun nisa, ya menyentuh wanita, itu para imam mazhab bisa berbeda memaknainya. Ya, jadi apa yang menjadi hasil-hasil istihad mereka itulah yang kemudian dipelajari, yang kita pelajari, yang dipelajari oleh para ulama. Ya, dan yang penting untuk kita pahami, semua pendapat para imam mazhab itu bersumber dari Quran dan Sunnah. Tidak ada yang mereka kemudian menyimpang dari itu. Ya, jadi kadang saya bingung tuh Pak, kalau ada yang bilang, udah saya nggak mau ikut mazhab-mazhaban, gitu. Saya ikut Quran dan Sunnah saja, gitu ya. Gimana caranya ikut Quran dan Sunnah? Ya, kalau tidak merujuk kepada para imam-imam mazhab ini yang era kehidupan mereka adalah era yang sangat dekat dengan para sahabat, di mana para sahabat ini melihat bagaimana Nabi beragama. Ya, jadi adanya imam mazhab itu, ya keempat imam mazhab itu adalah dalam rangka mempermudah generasi sesudah mereka untuk menjalankan bagaimana kita harus beragama itu. Yang penting kita pahami, sekali lagi saya katakan, mereka kan bersumber dari Quran dan Sunnah, Pak. Istihad mereka itu dilandasi atau akarnya itu adalah Quran dan Sunnah. Jadi yang ketika kita mengikuti pendapat mereka, semangat kita itu bukan mengikuti pribadi mereka, sehingga kita tidak ta'assub, tidak asobiyah, tidak fanatik terhadap salah satu mazhab. Ya, tapi yang kita ikuti adalah hukum-hukum syariat yang mereka gali. Ya, di mana dalam hal ini mereka bisa berbeda pendapat, ya, karena ada ayat atau hadis yang secara tekstual saya katakan tadi itu bisa bermakna lebih dari satu makna, ya. Nah, paham kira-kira yang saya katakan ini ya, ya. Dan yang penting juga adalah para ulama mazhab itu juga tidak ada yang fanatik terhadap pendapat mereka. Nah, bagaimana bisa kemudian kita kemudian fanatik terhadap salah satu mazhab, ya? Secara umum ya, para ulama mazhab itu mengatakan al-hadisu as-sahih, ya, hadis-hadis yang sahih huwa mazhabi. Itu adalah mazhabku. Artinya apa? Kalau ada hadis yang sahih, kalau ada hadis yang kuat, kalau ada hujah yang lebih kuat dari pendapat mereka, mereka rela pendapat mereka itu dibuang. Paham ya? Imam Syafi'i itu mengatakan kalau ada pendapat yang lebih kuat dari pendapatku, kalau ada hujah yang lebih kuat dari pendapatku, ya, ikuti pendapat itu dan buang pendapatku ini ke tembok. Buang. Itu Imam Syafi'i, Pak. Dan secara umum para imam mazhab ini juga mereka tidak fanatik terhadap pendapat mereka. Ya.
Eh, Artinya apa? Mereka lebih mendahulukan ya apa yang menjadi kekuatan dalil. Ya, kira-kira paham saya di sini ya, Pak Syariat ya. Ya. Nah, karena hal itulah kemudian banyak pendapat para mazhab itu, ya pendapat para imam mazhab itu bisa berbeda, meski di antara mereka ada antara guru dan murid. Paham ya? Imam Syafi'i itu murid dari Imam Malik. Ya. Tapi banyak sekali pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan pendapat dari Imam Malik. Ya. Kemudian Imam Syafi'i memiliki murid Imam Hambali. Ya, di mana pendapat Imam Hambali banyak juga berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i dalam banyak hal. Ya, sering kita katakan kan tentang perbedaan letak niat yang sudah kita bahas ya. Kemudian perbedaan apa namanya? Takbiratul ihram misalnya, ya tangannya diangkat seberapa, itu mereka bisa berbeda-beda. Ya, tetapi di dalam hal-hal yang inti ya, dalam beberapa hal yang bersifat rukun lah katakanlah begitu, ya mereka tidak berbeda pendapat. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan, apakah kemudian kita harus mengikuti satu mazhab kemudian tidak boleh beralih ke mazhab lain? Ya, saya katakan tidak harus, karena kita ini orang awam. Ya, karena kita juga nggak tahu. Ya, jadi kita ikuti sebaiknya apa yang menjadi pendapat dari mayoritas ulama di wilayah kita. Ya, kecuali bagi para penuntut ilmu, bagi para ahli agama. Ya, orang-orang yang ahli agama atau mereka adalah para penuntut ilmu-ilmu agama, sebaiknya dia mempelajari minimal satu mazhab secara mendalam, lebih baik lebih dari satu mazhab. Sehingga apa? Sehingga dia menguasai betul ya mazhab yang dia ikuti tadi. Ya, nah kita orang-orang awam mungkin apalagi usia sudah segini gitu ya, tidak mudah untuk mempelajari satu mazhab dalam seluruh mempelajari pendapat-pendapat mereka dalam seluruh ibadah. Ya. Jadi bagi orang awam tidak harus mengikuti satu mazhab tertentu. Ikuti saja pendapat mayoritas ulama di wilayah kita, ya. Kadang sebagaimana yang saya katakan tadi ya, bisa jadi ya memang sebaiknya sebagaimana yang saya sampaikan pekan lalu, sebaiknya dalam satu masalah atau dalam satu jenis ibadah itu kita konsisten pada satu mazhab. Itu afdolnya begitu Pak, idealnya begitu. Tapi kan itu perlu belajar juga, ya perlu mempelajari juga. Nah, jadi ikuti saja apa yang sudah menjadi pendapat mayoritas para ulama di wilayah negara kita ini, ya. Jadi tidak boleh kita kemudian mengaku ya atau fanatik terhadap salah satu mazhab, padahal sementara kita sendiri ketika ditanya mazhab Syafi'i itu seperti apa, nggak paham juga kebanyakan orang. Ya, dan perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab itu ya yang kita sebut dengan ikhtilaf ya atau khilafiyah misalnya ya, ini di kalangan para imam mazhab itu adalah sesuatu yang merupakan keniscayaan dan ini sesuatu yang sehat ya di dalam khasanah keilmuan kita ya, sehingga umat ini akan memahami nanti ya ada hal-hal yang kita tidak boleh berbeda dan ada hal-hal yang kita boleh berbeda. Dalam agama ini memang seperti itu. Ya, nah, di dalam hal-hal yang kita tidak boleh berbeda inilah, ketika ada yang berbeda, ini namanya penyimpangan. Paham ya? Ya, misalnya tentang sholat 5 waktu itu nggak boleh berbeda kita. Ya, meskipun ada yang kemudian menyatakan, oh sholat itu tidak 5 waktu, tapi 3 waktu. Ada yang seperti itu. Nah, ini bukan perbedaan, ini penyimpangan, Pak. Karena imam mazhab tidak ada yang berpendapat seperti itu. Ya, jadi dalam hal-hal yang kita tidak boleh berbeda, di mana para imam mazhab sudah sepakat. Kalau ada yang berbeda, itu bukan perbedaan, tapi penyimpangan. Tetapi dalam hal-hal yang furu, ya, dalam hal-hal yang merupakan cabang, ya, dari ibadah atau dalam hal-hal yang persoalan muamalah, misalnya, adanya satu perbedaan itu sesuatu yang keniscayaan, sesuatu yang biasa. Sebagaimana sering kita jadikan contoh ya pada zaman sahabat, pada zaman kenabian saja para sahabat bisa berbeda pendapat. Ya, ketika Nabi mengatakan jangan kalian melaksanakan salat asar ya sebelum sampai di Bani Quraidah. Sebagian berpendapat ada yang maksud Nabi itu ya sebagaimana kalimat yang beliau sampaikan
Ya, pokoknya kalau belum sampai Bani Quraidah, ya, jangan sholat asar, gitu kan. Ya, sehingga ketika sampai di Bani Quraidah, ya, padahal itu adalah waktu sudah melewati waktu asar, ya, sudah melewati waktu isya, ya, mereka tidak sholat asar. Baru mereka melaksanakan sholat asar ketika sampai di Bani Quraidah, ya, karena mereka menganggap yang Nabi katakan sebagaimana makna sesuai lafaz kalimat yang beliau sampaikan. Ya, sehingga sholat asar diqadha ketika mereka sampai di Bani Quraidah. Tapi sebagian sahabat yang lain mengatakan tidak seperti itu. Yang dimaksud Nabi itu adalah kita ini disuruh segera berangkat. Kita harus cepat-cepat berangkat. Ya, artinya tetap aja ketika masuk waktu sholat asar, ya sholat asar di tengah jalan, tidak apa-apa, gitu kan? Nah, sebagian ada yang melaksanakan sholat asar di jalan, sebagian ada yang melaksanakan sholat asar ketika sudah sampai di Bani Quraidah. Nah, ketika Nabi mendengarkan cerita ini dari para sahabat, Nabi tidak marah. Ya, Nabi tidak menyalahkan salah satu dari dua pendapat ini. Ya, padahal jelas-jelas pasti Nabi tidak bermaksud menyampaikan kedua hal tadi kan. Pasti Nabi hanya menyampaikan satu maksud. Dan sampai hari ini kita tidak tahu yang dimaksud Nabi itu yang mana. Artinya apa? Ya, perbedaan yang seperti itu tidak dipermasalahkan oleh Nabi. Selama ya perbedaan itu dilandaskan atas ketaatan kepada Quran dan Sunnah, ya, kepada ayat-ayat Allah dan kepada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang bermasalah adalah ketika perbedaan itu tidak berlandaskan pemikiran-pemikiran Islam, tidak berlandaskan Quran dan Sunnah. Nah, itu yang bermasalah. Selama sumbernya tetap Quran dan Sunnah, ya, yang namanya ijtihad, ya, apapun, ya, insya Allah tidak ada masalah. Ya, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Cuman masalahnya yang mampu beristihad ini bukan kita. Yang mampu beristihad adalah para ulama yang memiliki ilmu-ilmu yang cukup, yang memadai, ya, untuk beristihad tadi. Jadi tidak harus dan tidak mudah juga kita mengikuti satu mazhab terus gitu ya. Tapi kalau untuk ulama ya bisa jadi, Pak. Ulama-ulama yang memang mereka sudah menegaskan, ya, saya bermazhab Syafi'i misalnya, ya, karena untuk para penuntut ilmu, para ahli-ahli agama, memang mereka memang selayaknya mereka mempelajari dengan mendalam, ya, minimal mazhab yang dia ikuti, gitu Pak. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan.